Hai semua, hari ini saya ada di Mertasari, tepatnya di Sanur, Bali. Dan kali ini saya udah berkomunikasi dan komunitas yang ada di sini yang bergerak di bidang sosial, khususnya kaitannya dengan lingkungan. Dan hari ini kita mau bersih-bersih pantai bersama semua anggota Perindo yang ada di Bali. Halo Ibu, Halo Jerome, selamat apa datang kabar? di Bali. Wah, udah Apa siap kabar? dengan siap. semuanya ini Iya. sepertinya. Semangat Bu. Semangat. Dengan Partai Perindo, hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih pantai di tepatnya di Mertasari Sanur. Nah, kebetulan Ibu datang, kami undang untuk ikut serta Ayo. menyaksikan dan ikut turun Bu kalau bisa Ayo kita bersih-bersih langsung. pantai di Iya. Sanur ini Bali. Iya. Ya, Bu. Kenapa Mertasari? Karena di sini tempat yang memang biasa orang melakukan kegiatan bersih-bersih dan sampahnya di sini lumayan tumpukannya Bu. Banyak, apalagi habis musimnya sekarang adalah musim ininya Bu, naik. Iya, ini pasang. lagi akhir-akhir ini banyak hujan ya. Iya, Bu. Hujan, angin Iya. gitu ya. Karena Jadi, kalau bulan Bali itu tilem Bu, habis tilem biasa dah gelombang itu besar, Selalu sampah itu itu ya? banyak. Nah, kebetulan Ibu kiriman datang, iya. Ibu datang tepat nih Bu. Kirimannya Tepat sampah ya. Bu. Dikiriminnya sampah ya. Sampah gitu. Ya, jadi kita hari ini kita Ya, bersih-bersih ya. siap. Hari Oke. ini kita bersih-bersih. Nah, kebetulan kita juga ada diikuti oleh ini Bu, komunitas dari Yayasan Santa Cruz Bali Bu. Memang kegiatan mereka itu selalu bergiat sosial, termasuk bersih-bersih pantai, apapun mereka lakukan untuk Luar kegiatan biasa. sosial ini. Oke. Ayo kita temui. Mari Bu. Ah, ini Bu dari komunitasnya Pak Jerome Elvis namanya Ibu. Wah, saya manggilnya apa nih? Beli Elvis. Kalau beli Elvis artinya jago nyanyi kayaknya. Biasanya sampahnya apa aja nih yang Kalau- sampah kiriman ini? Kalau sampahnya itu campur, Bu. Campur. Iya, campur-campur. Karena ini kan inisialnya dia dari hutan. Dari Jadi hutan? dari hutan. Sampah itu sampah potong-potongan kayu, kemudian ada sampah plastik, bekas-bekas masker dan sebagainya. Semuanya itu larinya ke laut. Iya, Ya, jadi yang kami lakukan adalah mengedukasi kenapa harus kita lakukan pembersihan sampah setiap saat itu untuk menjaga biota laut itu sudah tidak ada mati dan sebagainya. Yang terutama kan sampah bekas potongan masker itu, talinya masker. Kalau dibiarkan itu akan menjadi problem buat biota laut seperti penyu. yang Oh, lain. bisa terlilit Iya, gitu ya betul. maksudnya. Iya, itu menjadi problem. Oh, kalau kita buang masker talinya harus Betul. dipotong. Saya baru Dan tahu itu. yang jadi momok satu laginya itu adalah pipet Pipet. plastik yang dari minuman gelas pipet itu. Seperti Itu sedotan bisa, ya? Iya, sedotan Iya. itu bisa menusuk. Kepala Menusuk. penyu bisa, kepala biota laut semua ditusuk. Itu menjadi masalah, kan kasihan kan. Jadi kami dari komunitas selalu setiap saat punya program untuk beach clean. Nah, Iya, ya kita bekerja sama kadang-kadang dengan komunitas yang lain. Kemarin ada perkumpulan dari luar negeri memberikan edukasi untuk bekerja sama. Oh, luar biasa. Ya, jadi kami ini Yayasan Kesatria Khusus Bali sebenarnya dari dulu kan dari Pak Jurubimanya artinya dari kita kami ini kebudayaan. Iya. Tapi yang namanya sosial kan mesti tetap ada. Betul. Nah, di sini real hampir 80% sosial itu jalan. Sosial jalan ya. Betul, Iya. yang Dan termasuk sekarang termasuk lingkungan. Betul, termasuk Iya. lingkungan. Ternyata Kita peduli sampah lingkungan. itu tidak hanya visual ya, secara visual Betul. tidak bagus, tetapi bisa berdampak ya terhadap Lingkungan. betul-betul Oh, biota lingkungan. laut. Makanya ya. yang kami lakukan itu adalah intens pergerakan untuk mengajak masyarakat luas, terus komunitas-komunitas yang lain untuk melakukan pembersihan di pantai, di sungai, kemudian di tempat-tempat umum lainnya. Karena di sini di Bali khususnya jujur yang kita menjadi problem sekarang ini adalah sampah. Iya, saya selalu Ya, dengar sampah itu. yang jadi problem. Kalau gerakan ini kalau kita tidak lakukan dari sekarang, terus siapa lagi kan begitu? Betul. Ya. Kalau bukan kita, siapa, Lagi kan begitu? Itu yang menjadi momok Apa ini? permasalahan kita di Bali. Boleh. Langsung, Oh, ini Ibu. pakai capit kita. Kalau Ibu ini bisa pakai tangan, bisa pakai capit. Oke. Kita siapin alat. Dengan karung goni. Ya, pakai karung. Oke. Boleh? Kenapa saya anjurkan pakai karung? Kalau kita pakai plastik misalnya, kan ada sampah potong-potongan kayu kecil-kecil itu. Kalau Oh, dimasukin sini ya, dia akan jadi robek robek. ya, Betul. terus Jadi keluar lagi. kami anjurkan untuk pakai Betul. ini. Karung goni. Ya, Oke. seperti itu. Ayo, apa aja yang akan kita bersihkan? Sini Bu, silakan. Bu. Apa-apa ini? Ya, plastiknya terutama, kemudian
ada beberapa sampahnya seperti ini. Nah, kalau ini kan ini sampah ini sebenarnya udah campur rumput laut. ya ini sebenarnya ini kan ada di dasar laut. Iya. Tapi karena diginin sama apa namanya sama arus, Ya. jadi dia rontok. Terus rontok itu dibawa. Nah, seperti ini Bu. Ini yang jadi permasalahan sebenarnya. Jadi sebetulnya Ini menjadi sudah permasalahan jadi sebenarnya. bercampur Betul, ya. Betul. Sampah itu sudah Betul. bercampur. Ini yang jadi permasalahan sebenarnya. Kalau ini Iya. satu terkena biota laut, itu yang menjadi Langsung problem. menusuk tadi itu. Iya. Ya, jadi ternyata ya kawan-kawan sekalian, isu sampah ini bukan sekedar isu visual saja, tetapi bahwa ini membahayakan bagi biota juga. Jadi ya tadi dijelaskan tadi seperti contohnya ya, kalau misalnya sedotan gitu ya, itu bisa nusuk penyu begitu ya, dan itu ya berbahaya tentunya. Bahkan tadi diceritakan tali dari masker itu bisa melilit gitu, jadi memang sangat bahaya. Dan kalau kita lihat di sini banyak rumput laut, ini sebenarnya sudah bercampur dengan sampah-sampah plastik, jadi memang harus kita bersihkan. Berapa kalinya artinya sudah mengadakan? Kalau kami dari komunitas itu kita udah sering lakukan hampir lebih dari 30 kali. Jadi setiap hari di sini itu hampir 300-400 kg setiap hari. Nah itu yang kita lakukan untuk melakukan pembersihan. Nah ini contohnya. Ini kan dibawa oleh arus lagi. Betul. Nah sekarang kita bersihin, pada saat ini bersih. Tapi nanti datang lagi. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara ya, benar-benar bersih. Kalau kan gini loh, kalau kita bersihin tiap hari, oke kan datang terus ya. Tapi kalau bicara sampah kiriman, pernah nggak sih ada solusi konkret gitu? Apa sih harus dilakukan supaya nggak kekirim lagi gitu? Kalau solusinya konkretnya sih tidak ada. Cuma kalau pemikiran dari kami itu mungkin bisa dipasangin jaring kan begitu. Jaring, nah, iya. kalau dipasangin jaring lepas pantai sekitaran sini kan tidak memungkinkan. Walaupun di sini dipasang, dia akan datangin dari arah lain. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk wilayah itu pemasangan jaring itu kayaknya tidak itu instan. Kecuali sungai Kalau dengan sungai gampang. Betul. Kalau sungai itu kan dengan satu jalur. Satu jalur untuk memanjang bisa diblok, dipasangin jaring, sampahnya ngumpul di sana. Tapi kalau di sini kita memang tidak bisa. Sulit ya karena laut lepas ya? Betul, sulit. Oh ini ya seperti sampah-sampah plastik seperti ini. Ini konsen pemerintah Bali sekarang Bu, untuk memerangi Sampah ya? Sampai botol yang ukuran ini itu sudah mulai ada aturan Perda untuk melarang adanya botol plastik. Ini kalau pakai capit gimana sih? Cuman sedikit. Sepertinya lebih baik pakai tangan. Karena kalau pakai capit kita sampai tahun depan nggak akan selesai. Jadi nanti setelah sampah ini dikumpulkan, ada yang mungut ya? Ada. Setelah Prosesnya dikumpulkan, seperti apa? kita kan ada kerjasama dengan pengelola di sini. Jadi nantinya diangkut, kemudian dibuang ke tempat pembuangan sampah. Ya seperti itu. Nah nanti PR lagi tuh prosesnya ya kan? Nah ya betul. Proses di pembuangan akhirnya. Ya proses pembuangan akhirnya. Makanya saat ini kan pembuangan kita di sini Denpasar itu udah memenuhi kota penuh. Dalam artian sudah membludak. Ya, jadi kita sebenarnya harus ada edukasi untuk memilah sampah tersebut, mulainya dari sampah rumah tangga. Betul. Ya, karena sampah rumah tangga itu setiap hari kan Bermacam-macam ya. Produksinya hampir 20 sampai 25 kilo. Itu hari-hari biasa sebelum hari raya. Hari raya hampir 30-35 kilo. Ya. Jadi mestinya dari pihak pemerintah ataupun dari desa memberikan edukasi sosialisasi Dari awal awal bagaimana caranya Betul. untuk memilah sampah tersebut, sampah non-organik dan sampah yang organik. Nah, seperti tapi itu. ada satu permasalahan kawan-kawan semua. Saya pernah agak kurang lebih mempelajari soal sampah ya. Kalau kita memilah dari rumah, terus habis itu diangkutnya digabung jadi satu lagi ya, akhirnya jadi Sama aja. Sama aja. bersatu lagi gitu. Nah, Ya, sama jadi aja. memang kita kalau bicara sampah itu harus dari awal sampai akhir. Betul. Betul? Ya betul Ya. seperti itu Bu. Dari hulu ke hilir.
Ini kita Bu siapa? Ini sebelah ini Bu. Ini Swastiastu. daerah lumpianya Pak Wayannya ini. Ini Pak Wayan yang sudah berjualan sejak lama di sini Bu. Nah, ini Oh, sudah lama sekali. sejak kapan kalau boleh tahu? Dari tahun 96. Selalu di tempat yang sama. Di sini-sini aja ya. Iya, iya. Ini bikin sendiri Pak Wayan atau Ibu yang bikin? Berdua. Oh, apa isinya? Boleh tahu? Toge nih isinya. Tahu. Toge. Tauge. Oh. Ini berapa banyak ini gorengan ini? Sedikit bawa nih. Setiap hari bikin baru. Setiap Baru tadi pagi goreng. setiap pagi goreng. Oke, oke. Setiap hari bisa jualan berapa banyak, Pak Wayan? Ini saya berdua bawa 200 biji lumpia aja. Lumpia dan gorengan lainnya Gorengan. jumlahnya 200. Lebih. Oh, lebih. Lumpianya aja yang 200. Tempenya beli 20.000 tadi pagi. Tahunya beli 50.000. Oh, ini satu Berdua. berapa? 2,5. 2.500. 25.000. 25.000. Oke juga nih. Memang kalau gorengan kita nggak bisa nolak ya. Makan gorengan itu selalu. Coba Bu, ini khasnya bumbunya yang enak. Oh, bumbunya Ya, yang boleh, enak. lanjut. Boleh, Lanjut, boleh. dibuat. Lanjut dibuat. Nah, ini bumbunya. Apa rahasianya nih, Pak Wayan? Di dalamnya apa isi bumbunya apa? Isi Kacang. gini kacang sama petis tauco. Oh, petis. Tepung, itu kan bahannya tepung terigu Bu, 8.000. direbus. Setiap hari jualan? Atau Ya, ada hari kalau libur? ini saja Sabtu Minggu aja. Oke, kalau Bapak setiap hari? Sekarang kan tanggal merah. Ya, mau ya, jualan. ya. Besok kan ada gini lomba layang-layang sini. Kalau saya tiap hari sini. Kenapa pakai baju hijau, Pak? Ya lupa pakai baju gini biru, biasanya pakai baju biru. Kirain seragam. Oh, saya? Ya. Saya boleh coba ya? Ini saya duluan nih. Ya, Ibu dulu. Oke. Udah sering ya? Coba. Enak, enak. Bumbunya kan? Kalau gorengan sih nggak pernah nggak enak ya. Tapi ini baru pertama Bu ya nyoba. Kalau di luar Bali pernah nggak ada ngerasain yang seperti ini Bu? Makanan khas. Lumpia biasanya saya nggak pakai bumbu seperti ini ya. Biasanya hanya cabai Ini, gitu Pak, ya. jeruk, Ini saya sepertinya ini bumbunya yang membuat berbeda. Pak Wayan, ini saya ini kan ruame nih banyak. Kalau saya makan sendirian kayaknya nggak cocok. Jadi boleh nggak saya borong aja? Nah, saya bagi-bagi sama semua di sini ya. Boleh ya? Ini namanya apa? Lumpia. Hanya lumpia aja. Oke. Jadi kawan-kawan semua, ini kalau ke Pantai Mertasari di Sanur jangan lupa beli gorengan. Di sini ada lumpia, ote-ote dan ada tempe, enak banget. Bumbunya ini beda. Jadi beda kalau kita makan lumpia di tempat lain karena ini pakai bumbu khusus ya. Dan Pak Wayan beserta Ibu ini masak tiap pagi, selalu fresh dan selalu baru. Jangan lupa pakai cabenya karena itu udah paling nikmat. See you here. Komplit Ibu coba kelapanya. Walaupun sudah biasa Bu ya. Kalau kelapa sudah sering kita coba. Ini dari petani kelapa kita ini. Mau ditambahin jeruk nih. Nah, udah enak. Karunia dari Tuhan langsung. Habis bersih-bersih laut, bersih-bersih pantai, minum Segar-segar, kelapa. Ya. Dapat minum yang segar-segar. Ini mungkin hal yang kecil, tapi menurut saya ini merupakan suatu yang simbolis yang penting menurut saya. Kita ingin berikan sesuatu, semoga ini bisa membantu setidaknya untuk sampah-sampah daratan ini lebih rapih lah gitu. Jadi saya lihat karena dari tadi saya lihat nggak ada tempat sampah di sini.
Kita ingin berikan tempat sampah, mudah-mudahan bisa dikelola dengan baik ya, dan bisa menginspirasi masyarakat di sini dan pengunjung di sini supaya yuk kita sama-sama jaga lingkungan kita, jaga pantai kita supaya nyaman lah kita bersama-sama ya. Oke, nah kita akan menyerahkan 20 tempat sampah ya, mudah-mudahan ini sebagai simbol kepedulian kita bersama Partai Perindo terhadap kebersihan lingkungan di Bali. Mudah-mudahan bisa dikelola dengan baik ya, dan kita bisa mendorong masyarakat dan bahkan pendatang ya, pengunjung untuk betul-betul kita merawat pantai kita bersama, lingkungan kita bersama. Ini Bu, tong Ya. sampahnya Pak Jero. Berat atau enggak nih? Oh enteng. Kami dari komunitas Yayasan Kesatria Kris Bali, representasi perwakilan, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Partai Perindo, khususnya Ibu Ketua Umum dan Ketua DPW di Bali, sudah melakukan sinergi kerjasama dan memberikan tong sampah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, bagi orang-orang yang berkunjung UMKM ke yang ada di sini. UMKM yang ada di Pantai Sanur. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Matur sukses sama-sama. Negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Kita bersama-sama demi kelangsungan ke habitat laut, menjagalah laut dari kebersihan, dari ekosistem laut dan lain sebagainya. Ya, itu saja dari kami. Bravo untuk kami semua, untuk pemancing-pemancing dan nelayan-nelayan kami yang ada di sekitar di sini, khususnya nelayan Renon, nelayan Gemah dan nelayan seluruh yang ada di Kota Denpasar. Terima kasih semuanya, matur sukses. Saya undur diri. Terima kasih. Halo, apa kabar? Kamu usia berapa? Umur berapa? 6,5. Belajar yang umur berapa? 7. Belajar yang pintar ya. Indonesia.